Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan tarda ankal yahudi wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum qul innahu hudallahu wal huda wa lan ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wa la nasyir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man radda ila irdi akhi kana lahu hijaban minan nar. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, taufik, hidayah, inayah, juga sehat walafiat, sehingga masih kita diberikan oleh Allah kesempatan hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Ijtihad, dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita yang lalu, saat ini, yang akan datang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak henti-hentinya khatib selalu mengingatkan kepada jamaah, khususnya umumnya dan khususnya pribadi, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa. Janganlah mati tanpa membawa takwa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, judul khutbah siang hari ini yaitu waspada terhadap Yahudi. Kenapa kita harus waspada? Karena Allah saja menegaskan dalam surat Al-Baqarah 120, Allah berfirman, walan tardo ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum al-ayah. Saking pentingnya kita waspada kepada Yahudi sampai Allah mengeluarkan suatu firman-Nya. Artinya kalau Allah sudah mengeluarkan firman-Nya tentunya sangat penting. Sebagian mufassir atau ahli tafsir di sini ada kalimat, kenapa pakai kalimat walan bukan wala? Saya bukan ahli tafsir, tapi saya sempat mengaji beberapa guru bahwa kalau kata walan artinya menyatakan Allah penegasan, yaitu penegasan orang Yahudi dan Nasrani tidak bakal senang, tidak bakal rela selama-lamanya sampai akhir zaman kepada umat Islam sebelum umat Islam itu mengikuti kepada keyakinannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena begitu pentingnya Allah mengingatkan kepada kita semua, untuk itu kita khususnya umat Islam di Indonesia dan umumnya di dunia, marilah terus kita waspada kepada yang namanya Yahudi. Hari ini
Dan tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah putus mendengar namanya bangsa Palestina. Tapi sepengetahuan saya dari tahun-tahun sebelumnya, tahun inilah yang begitu dahsyat terdengar di kuping saya, bahkan di masyarakat dunia, begitu dahsyatnya kezaliman Zionis kaum Yahudi yang begitu tidak henti-hentinya, ketamakannya, keserakan, kerakusannya membantai orang-orang Palestina yang tidak mengenal usia, anak-anak, ibu-ibu, bahkan rumah sakit dan pendidikan. Padahal kita tahu umat Islam tidak pernah sekalipun kita mendengar yaitu mengadakan permusuhan atau peperangan tanpa didahului oleh orang-orang Yahudi. Berarti kalau kita mendengar umat Islam masih saja didikotomikan dengan teroris, itu sangat keliru. Boleh jadi memang yang menciptakan teroris adalah sebetulnya orang teroris itu sendiri, ya salah satunya kita tidak pungkiri yaitu Yahudi. Upaya kita sebagai umat, sesama umat muslim, di mana dikatakan barang siapa man radda irdi akhi kana lahu hijaban minan nar, Rasul dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Di dalam hadis lain Rasul bersabda, apabila ada suatu kezaliman di suatu kaum, kita harus berupaya membantu atau menghentikan 3 perkara yang kata Rasul. Hentikanlah apabila kamu mampu sebagai kepemimpinan dengan pemimpinan kamu, dengan tangan kamu. Apabila tidak mampu dengan tangan kamu, dengan lisan kamu. Apabila tidak mampu dengan lisan juga, cukup dengan mengingkari kezaliman tersebut. Itulah selemah-lemahnya iman. Kita lihat, kita dengar, kita menyaksikan sendiri bahwa hari ini Zionis Israel begitu membabi buta kepada umat Palestina. Salah satu kewajiban yang tadi saya sampaikan kita sebagai sesama muslim, yaitu saling peduli seperti satu kesatuan tubuh. Apabila tubuhnya salah satu sakit, yang lain juga ikut sakit. Itulah gambaran keutuhan umat Islam. Hari ini kita dipertontonkan kezaliman Zionis Israel. Kita sebagai umat yang mungkin bisa juga pertengahan, mudah-mudahan kita termasuk yang di tengah-tengah, jangan sampai yang terakhir. Kewajiban kita yaitu mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada umat Palestina, menyelamatkan, dilindungi dari Zionis Israel, dan Allah menurunkan bala tentaranya, para malaikat, sebagaimana dulu pasukan bergajah dihancurkan oleh pasukan ababil. Mudah-mudahan bangsa Palestina dengan perjuangan umat Islam di dunia ini sebagai gambaran kepedulian umat Islam sesama muslim. Mudah-mudahan pada waktunya Allah mengabulkan doa-doa kita di seluruh dunia, diangkat dari segala musibah Zionis Israel, dan Allah mengutuk Zionis Israel dan memberikan kemurkaan di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas apa upaya kita yang kita bisa lakukan pada waktu-waktu seperti sekarang ini? Marilah kita terus berupaya di setiap masjid, di setiap surau kita mengirimkan doa untuk saudara kita.
Lantas tindakan kita untuk terhindar dan waspada kepada kaum Yahudi, marilah kita jalin terus ukhuwah Islamiyah kita dengan berbagai kegiatan positif seperti telah kita lakukan di Masjid Al-Ittihad ini, yaitu kajian-kajian agama, sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini membawa satu kekuatan doa yang kita panjatkan bersama untuk membantu saudara kita di Palestina dan mengurangi beban kesedihan mereka. Untuk itu, marilah kita sama-sama terus berupaya meningkatkan kualitas iman ilmu kita, karena Yahudi memang terkenal manusia yang keras kepala, membangkang, bahkan sama Allah saja dia begitu keras kepala, sampai-sampai dalam bukti pengingkaran orang Yahudi dan Nasrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam telah mendustakanku padahal tidak sepantasnya dia melakukan hal itu, dan dia juga mencaciku padahal tidak sepantasnya dia melakukan hal itu. Adapun pendustaannya kepadaku adalah mendustakan bahwa aku tidak akan mampu membangkitkannya kembali seperti sedia kala, sedangkan cacian yang kepadaku yaitu aku dikatakan mempunyai anak. Maksudnya Allah dari punya anak dan punya istri. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, boleh jadi Allah mengeluarkan firman-Nya karena saking mengkhawatirkannya kaum Yahudi begitu keras kepala, begitu murka Allah kepadanya, sampai-sampai umat Islam diingatkan waspada kepada bangsa Yahudi yang keras kepala, bahkan dia tidak puas-puasnya mengganggu umat Islam sebelum umat Islam itu mengikuti keyakinannya. Bisa jadi tanpa kita sadari di Indonesia sudah tercemar, bahkan sudah masuk kaum Yahudi, baik berupa dari kegiatan-kegiatan yang kita lihat, dengar, atau kita pelajari. Contohnya, semua upaya yang ada di Indonesia ternyata berangkat dari kaum Yahudi, yaitu Israel. Contohnya perdagangan, makanan, bahkan teknologi. Apa upaya kita? Yaitu salah satunya, marilah kita terus kuatkan ukhuwah Islamiyah kita. Kita terus berupaya menghindari dari hal-hal yang kita tidak ketahui, termasuk makanan dan apa-apa yang dia lakukan untuk menghancurkan umat Islam dari luar maupun dari dalam. Untuk itu kita himbau kepada pemerintah kita terus berupaya semaksimal mungkin, bukan saja semboyan-semboyan, bukan saja bantuan makanan, karena salah satu perlu pembuktian nyata. Mudah-mudahan pemimpin kita bangkit membantu. Bahkan kalau kita lihat ada suatu negara yang sudah mengeluarkan bantuan secara fisik, yaitu Lebanon, ya, kurang lebih dia sudah mulai menggempur pasukan Israel. Mudah-mudahan dunia juga terbuka, bukan sekedar himbauan, bukan sekedar makanan, tapi mungkin mereka yang punya tangan kemampuan berupaya membantu dengan katakan tadi alat-alat canggih. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم أهلك الكفار والمشركين اللهم أهلك الكفار والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من ذلك ولذكر الله أكبر